Salam, ada sukacita saat ini, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur oleh karena anugerah dan kasih-Nya, kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Demikian juga yang mengikuti secara streaming, biar Tuhan terus menyatakan kasih karunia dan berkat-berkat-Nya bagi setiap kita semua. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwa ibadah pada saat ini disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama merenungkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus ini di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 28. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kesekian kalinya kita mengadakan perjamuan kudus. Kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita menerima roti dan anggur. Dan ini bukan sekedar satu kegiatan gerejawi. Artinya bahwa perjamuan kudus ini hanya sekedar sebagai satu rutinitas kegiatan yang dikerjakan, dilakukan oleh gereja. Tetapi perjamuan kudus itu adalah merupakan salah satu sakramen dari dua sakramen, yaitu sesuatu yang memang sakral, dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang satu adalah sakramen baptisan, dan yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Bagi setiap orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan, maka harus melakukan kedua sakramen ini. Tidak bisa mengatakan aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak mau dibaptis. Nah, setelah dibaptis, kemudian juga tidak bisa tidak mengikuti perjamuan kudus, karena ini semua adalah kehendak yang daripada Tuhan untuk kita lakukan bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan perjamuan kudus dengan baik, dengan benar, maka
kita akan menerima, mengalami kasih kuasa dan anugerah Tuhan yang besar atas kehidupan kita bersama. Kita akan mengalami kuasa Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan ketika kita mengikuti, ambil bagian, menerima perjamuan kudus. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan kudus, sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus, maka ada hal-hal yang perlu kita pahami, ada hal-hal yang perlu kita mengerti, ada hal-hal yang perlu kita lakukan agar supaya ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diperkenan oleh Tuhan. Apa yang harus kita perhatikan? Bahwa perjamuan kudus itu adalah perintah yang daripada Tuhan untuk kita lakukan. Tadi sudah saya singgung, dan firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan ayat 24 ayat 25 dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini. Ya, kemudian juga ayat yang ke-25 dikatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Artinya bahwa perjamuan kudus adalah perintah yang daripada Tuhan. Kalau yang namanya perintah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikutinya, kita harus mentaatinya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, karena ini adalah perintah yang daripada Tuhan. Maka jauh-jauh hari sebelum diadakan perjamuan kudus, minggu sebelumnya sudah diberitahukan bahwa akan diadakan perjamuan kudus. Maksudnya adalah agar supaya semua, saya katakan semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus menyisihkan waktu, mengambil waktu yang terbaik untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tidak berkata kalau ada kesempatan ya kita ikut, kalau tidak ada kesempatan, masih ada kepentingan yang lain, kemudian wis besok saja. Ya kalau kita bisa sampai perjamuan kudus berikutnya, kalau tiba-tiba kemudian Tuhan berkata, hari ini aku memanggil engkau, kita sangat rugi karena kita tidak ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus dalam waktu yang sudah ditentukan. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Kemudian dikatakan bahwa roti dan anggur itu adalah merupakan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus dikatakan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan kemudian membagikannya kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berkata, inilah darahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang secara visual yang kita lihat, yang nampak, itu adalah roti dan anggur.
Tetapi Tuhan Yesus sendiri berkata ketika membagikan roti itu kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan secara iman, dengan iman kita percaya bahwa yang kita terima itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan itu yang akan sangat-sangat memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita menerima roti, yang kita pikirkan bukan, wah roti ini kok tipis saiki, ya, bunder cilik, rasane sok-sok wis melempem. Karena memang roti hosti itu gampang sekali melempem, ya. Kami sudah berusaha ya agar supaya tidak melempem, tapi kalau Bapak Ibu terima dalam keadaan yang melempem tidak masalah. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena kita yakin bahwa itu bukan sekedar roti, tetapi itulah tubuh Tuhan Yesus. Ketika kita menerima anggur, itulah darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika masuk di depan dalam masa pandemi virus corona ini sudah disediakan roti dan anggur. Ada yang lupa mungkin mengambil? Ada enggak yang lupa? Tidak ada, ya, puji Tuhan. Jadi yang perlu kita pahami bahwa roti dan anggur itu sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan, itu merupakan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita pahami. Nah, tujuan untuk mengadakan perjamuan kudus adalah untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita semua. Tubuh dan darahnya sudah dikorbankan bagi kita semua ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita memang tidak hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, tetapi melalui perjamuan kudus selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Tubuhnya sudah dipecah-pecahkan, darahnya sudah dicurahkan bagi kita semua. Sekalipun kita hanya mengingat, tetapi bagi kita itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Mengingat akan kasih-Nya, mengingat akan pengorbanannya, mengingat akan betapa berkat-berkat Tuhan curahkan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, oleh karena keadaan situasi dunia ini, kita bisa lupa dengan Tuhan, kita bisa menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi melalui perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita yang tadinya hidup di dalam kehidupan yang lama, kemudian diberi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita yang tadinya tidak memiliki kuasa kekuatan apa-apa, tapi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita mendapatkan kasih kuasa yang daripada Tuhan. Ini yang perlu kita pahami, sehingga ketika kita ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus, ketika kita menerima perjamuan kudus, maka kita tidak sembarangan, ya, kita tidak sembarangan. Kita betul-betul merindukannya untuk bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu, kemudian Rasul Paulus juga menasihatkan kepada kita untuk bisa mengikuti perjamuan kudus
dengan benar, maka kita harus menguji diri kita masing-masing agar supaya ketika kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita dilayakkan, ya, kita dilayakkan, kita diperkenan untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita uji diri kita sendiri, apakah kita layak atau tidak? Apakah kita punya kerinduan yang mendalam atau sekedarnya asal-asalan saja ikut? Kalau kita hanya sekedar asal-asalan, yang kita terima adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus, tentu kita tidak diperkenan oleh Tuhan. Tuhan tidak memperkenan kepada kita, apalagi hidup kita masih dalam keadaan yang tidak benar, hidup kita masih dosa. Berarti kita tidak menghargai akan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Berarti kita tidak menghargai akan tubuh dan darah Tuhan Yesus itu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus menguji. Jikalau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hatinya Tuhan, segera kita bereskan dengan Tuhan. Bahkan dengan sesama kita pun kita segera membereskannya. Agar supaya apa? Agar supaya kita layak untuk menerima perjamuan yang daripada Tuhan ini. Sebab jikalau tidak, firman Tuhan tadi yang mengatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita tidak ingin, oleh karena kita sembrono, sehingga kita tidak berkenan untuk mengikuti perjamuan, tetapi kita tetap mengikuti, ambil bagian, menerima perjamuan itu, maka itu akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik bagi kita semua. Maka tadi saya katakan, seminggu sebelumnya kita sudah diberitahu ya, bahwa minggu yang akan datang ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah agar supaya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita menerima perjamuan kudus, kita dilayakkan oleh Tuhan, dan bahkan kita akan menerima berkat-berkat dari perjamuan kudus itu. Amin Bapak Ibu. Ya, ini yang perlu kita pahami, kita mengerti, ya, kita lakukan sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Jangan berkata orang lain tidak tahu, ya. Yang tahu hanya saya. Tapi ada satu pribadi yang tahu segala-galanya dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Apakah kita layak atau tidak? Yang menentukan adalah Tuhan, yang tahu adalah kita semua. Kalau kita tahu dan kita tidak mau mengoreksi diri dan mengubah hidup kita, ketika kita tetap melakukannya, maka dikatakan kita tidak mengakui akan tubuh Tuhan, dan itu akan mendatangkan hukuman atas kita semua. Maka kenapa kok justru ada yang lemah, ada yang sakit, dikatakan bahkan ada yang kemudian mati? Karena tidak layak untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ini sangat harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Jangan justru kita mengikuti perjamuan kudus merugikan kita. Tapi yang kita rindukan adalah ketika kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, berkat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu kita terima dan kita alami dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita
ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan benar, layak di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa dan anugerah yang daripada Tuhan. Saya ambilkan beberapa saja, banyak sebetulnya kuasa dan anugerah berkat-berkat yang daripada Tuhan yang bisa kita terima melalui perjamuan kudus. Yang pertama, dengan perjamuan kudus itu akan menolong kita untuk kita bisa semakin mengerti, untuk kita bisa semakin menghayati, untuk kita bisa semakin percaya atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib akan membuat kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan saja mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi membuat kita sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, dan kita akan mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, memang bisa melalui hal-hal yang lain, tapi melalui visual kita menerima roti, anggur, kemudian kita makan bersama-sama, kita bisa memahaminya, kita semakin bisa tadi saya katakan, kita bisa menghayati, menghayati betapa tubuh Tuhan sudah dipecah-pecahkan, betapa darah Tuhan sudah dicurahkan bagi kita semua, dan itu kita rasakan. Roti yang kita pegang adalah tubuh Tuhan Yesus secara iman, dan tubuh itu kita terima dan kita makan bersama-sama. Darah Tuhan Yesus yang kita terima, kemudian kita minum bersama-sama. Itu akan membangkitkan penghayatan kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga rela berkorban sedemikian rupa. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Penghukuman yang seharusnya kita tanggung sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan itu adalah anugerah, kasih karunia yang daripada Tuhan. Tidak ada satu kekuatan pun, usaha apapun yang bisa memberikan jaminan pengampunan dosa, penebusan dosa, keselamatan bagi kita, kecuali hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus, di mana kita setiap kali memperingatinya dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali saya ambil bagian dalam perjamuan kudus, saya merasakan betapa besar kasih-Nya Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi hidup saya. Kalau bukan karena Tuhan mengasihi saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Sebab saya sangat menyadari sekuat usaha kita tidak akan mampu bisa melepaskan kita dari segenap dosa-dosa kita. Saya mengalami itu, saya berusaha untuk itu, tetapi tidak pernah mendapatkan kepastian di dalam keselamatan. Hanya ketika saya kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah saya mendapatkan kepastian akan keselamatan, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal. Setiap saya ambil bagian dalam perjamuan kudus, saya diingatkan akan itu. Saya lebih bisa menghayati betapa kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan atas hidup saya.
Saya sangat percaya tujuan daripada Tuhan adalah itu, agar supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak melupakan Tuhan, tapi terus bisa menghayati, bisa mengerti, bisa memahami betapa besar kasih-Nya Tuhan, betapa besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, agar supaya kita tidak lupa akan kasih-Nya. Orang kalau biasanya sudah enak mapan, ya, segala-galanya, kemudian lupa. Ya. Tapi dengan perjamuan kudus kita terus diingatkan. Hanya oleh karena anugerah dan pengorbanannya, kita ada sebagaimana adanya sekarang ini. Ya. Tetap mendapatkan jaminan pengampunan dosa, tetap menerima jaminan keselamatan, bahkan nanti sampai di kekekalan. Itu semua karena pengorbanannya Tuhan Yesus. Dan ketika kita bisa memahami ini, maka kita akan selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan kehidupan kita tidak seperti apa yang kita harapkan, semua baik-baik saja, semua lancar-lancar saja, tapi kita seringkali harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, tetapi kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu memberikan jaminan kepada kita semua untuk bisa tetap eksis di dalam segala perkara. Dan lebih daripada itu, karena Tuhan sudah mengasihi kita dan melalui perjamuan kudus, pengorbanan Tuhan Yesus, kita dibawa untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita dibawa untuk lebih mengasihi Tuhan dan terus mengasihi Tuhan. Kita dibawa untuk lebih terus setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Kita dibawa untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak pernah menjadi orang-orang yang acuh tak acuh. Tetapi kita menjadi orang-orang yang karena sudah menerima kasih yang daripada Tuhan. Dan kasih yang daripada Tuhan itu akan membawa kepada kita menjadi hati yang mengasihi. Baik kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama kita. Kita wujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan memperhatikan sesama kita. Itu adalah satu berkat yang luar biasa ya bagi setiap kita semua. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita peroleh dengan pengorbanan Tuhan Yesus? Kita ini dipersatukan dengan Tuhan, mendapatkan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 16 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ketika kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus, maka kita makan roti, minum anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus menyatu dengan tubuh kita. Darah Tuhan Yesus mengalir di dalam darah kita. Kita disatukan dengan Kristus. Kita dipersekutukan kembali dengan Tuhan Yesus. Artinya bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 dan 57 dikatakan demikian. Injil Yohanes pasal 6 ayat
56 dan 57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, Tuhan mengatakan tentang hal ini. Dan banyak orang-orang yang kemudian menentang kepada Tuhan Yesus. Tetapi inilah kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang sangat-sangat hakiki bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan barang siapa hidup di dalam aku oleh aku, maka dia juga hidup di dalam Bapa. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau aku sekarang hidup itu oleh karena Kristus. Karena Kristus ada di dalam aku. Kita makan dagingnya dan kita minum darahnya. Artinya kita menerima sepenuhnya Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau Kristus ada dalam hidup kita, sekalipun dalam kehidupan ini kita harus diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, masalah, persoalan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menanggungnya. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan masalah persoalan sekalipun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, tinggal di dalam hidup kita. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, maka tantangan, masalah, persoalan yang dari dunia ini masih bisa menjadi bagian dari hidup kita. Tapi karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa menanggungnya. Sehingga tidak membuat kita takut, tidak membuat kita gentar, tidak membuat kita putus asa ketika tantangan, masalah, persoalan datang. Perjalanan kehidupan Rasul Paulus bisa menjadi contoh bagi kita semua. Bagaimana tantangan, masalah, persoalan senantiasa diperhadapkan dalam kehidupan Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tidak takut. Tetap terus berjalan. Tetap terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Bahkan sampai pada garis akhir, Rasul Paulus bisa memenangkan pertandingan terhadap masalah persoalan. Dan hidupnya selalu mempermuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus meyakini bahwa karena Kristus ada di dalam hidupnya dan dia ada di dalam Kristus, artinya hidup menurut Kristus, hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hidupnya dihidupi oleh Kristus, kuasanya dinyatakan, pertolongannya dinyatakan, penyertaannya selalu ada di dalam setiap kehidupannya. Bagi kita yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, sesungguhnya kita sedang menerima tubuh Tuhan Yesus. Kita sedang menerima darahnya Tuhan Yesus, menyatu dengan tubuh dan darah kita. Dan itu memberikan jaminan kepada kita semua. Karena ada Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dengan kuasa Tuhan itulah kita akan mampu untuk menghadapi masalah persoalan apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan oleh karena kuasa kasih yang daripada Tuhan, pasti kita akan tampil sebagai pemenang-pemenangnya. Amin, Bapak Ibu.
kita pasti tampil sebagai pemenang-pemenang, bisa mengatasi segala masalah persoalan, asalkan kita tetap ada dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Ini yang dikatakan oleh Yohanes. Kemudian dengan perjamuan kudus kita juga mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Rasul Petrus mengatakan di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Pengorbanan Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan, yang dicurahkan, itu memberikan jaminan kepada kita. Jaminan perlindungan terhadap segala sakit penyakit. Jaminan perlindungan untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan ketika kita betul-betul percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus membawa kuasa yang luar biasa. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus menyatakan mujizat demi mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Kita banyak mendengar bagaimana ketika orang dalam keadaan sakit dan kemudian ikut ambil dalam perjamuan kudus, karena percaya dengan sungguh-sungguh bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Yesus. Dan tubuh darah Yesus yang dipecah-pecahkan dan dicurahkan itu akan mendatangkan kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Itu pasti bagi setiap kita. Syaratnya kita harus betul-betul percaya. Syaratnya harus betul-betul percaya. Saya mengalami, seringkali saya saksikan, kalau saya bisa bertahan sampai hari ini, itu karena kuasa pengorbanan Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus memberikan perlindungan kepada saya, sehingga kalau dikatakan kamu tidak lagi ada di bawah kuasa dosa, kamu tidak ada lagi di bawah kuasa iblis, dan sakit penyakit itu bukan datang daripada Tuhan. Memang Tuhan bisa mengizinkan, tapi sakit penyakit itu datang dari kuasa iblis. Dan ketika kita percaya betul akan pengorbanan Tuhan Yesus, kita akan mengalami kuasa Tuhan, dan mujizat demi mujizat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Pemulihan demi pemulihan di dalam segala perkara boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang harus kita yakini ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Yakinlah bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Tubuh dan darahnya Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan dan dicurahkan. Dan firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bukan akan sembuh, tapi kamu sudah sembuh asal kita percaya sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir yang ingin saya bagikan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus akan mengalami kebangkitan dan mempunyai hidup kekal. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-54 dan 58 dikatakan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita yang makan roti, minum anggur yang adalah tubuh dan darahnya Tuhan Yesus.
pada saatnya kita akan dibangkitkan. Bukan seperti tubuh kita, tapi kita dibangkitkan menjadi atau memakai tubuh kemuliaan. Dan kita akan memiliki hidup dan hidup di dalam kekekalan. Artinya bahwa kita tidak pernah mati lagi. Ya. Kita tidak mengalami terpisah dari Allah, tetapi kita dipersatukan kembali dengan Allah. Dan kemudian kita dibawa oleh Tuhan Yesus untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dan kita bersama-sama dengan Bapa, dan di sanalah kita akan kembali menerima perjamuan dengan Tuhan satu meja. Ya, artinya ada satu pengharapan yang besar di dalam Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya, menerima tubuh dan darahnya. Nanti pada saatnya kita dibangkitkan, kemudian kita memiliki kehidupan kekal bersama-sama dengan Bapa di surga, dan makan perjamuan bersama-sama semeja dengan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-29, yang dikatakan tentang hal ini. Matius pasal 26 ayat yang ke-29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan, saya sangat rindu untuk bisa makan perjamuan semeja dengan Tuhan. Bapak Ibu rindu? Saya sangat rindu kapan bisa makan perjamuan dengan Tuhan. Saya sangat percaya ini satu hal yang sangat-sangat menyukacitakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita mengikutinya dengan kerinduan, ya, mengusahakan senantiasa layak di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa perjamuan itu adalah dari tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Dan saya sangat percaya kuasa berkat anugerah yang daripada Tuhan akan senantiasa melimpah, ya, bukan saja ada tapi melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Dan di tengah-tengah kehidupan ini kita bisa memberitakan akan pengorbanannya, akan kasihnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.